Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Wandulia Martika dengan NIM 200304218 dan kali ini saya bersama teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Marlisa Nanda Arifah 200304189. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Apa sih itu etika? Secara etimologis, etika dapat diartikan sebagai suatu ilmu tentang suatu kebiasaan atau tentang ilmu adat kebiasaan. Suatu etika akan selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya akan membincangkan tentang suatu nilai baik buruknya dari perilaku manusia. Kenapa sih diperlukannya Pancasila dalam sistem etika? Tentu saja kita ketahui Pancasila dalam sistem etika tidak muncul begitu saja. Dapat kalian bayangkan, teman-teman semua bayangkan, apabila penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika, suatu negara itu akan hancur. Apa alasan mengapa Pancasila itu dapat dikatakan sebagai sistem etika? Pertama, karena adanya dekadensi moral melanda kehidupan masyarakat. Contoh dekadensi moral yaitu penyalahgunaan narkoba, serta tawuran-tawuran di kalangan pelajar. Itu terjadi karena lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu diperlukanlah sistem etika sejak dini atau sejak masa sekolah dari kecil, mungkin bisa terutama dalam bentuk pendidikan karakter yang ada di sekolah-sekolah. Yang kedua, korupsi akan merajalela karena pada penyelenggaraan negara tidak memiliki rambu-rambu normatif pada menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dapat kita lihat dari kurang sadarnya diri atau masyarakat Indonesia untuk membayar pajak. Padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN negara. Yang keempat, ada penyelenggaraan HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Seperti banyaknya kita dengar kasus-kasus HAM, yaitu melantarkan anak yatim, KDRT, dan lain-lainnya. Semua itu menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai yang ada sangat belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi sistem etika dan diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap aspek kehidupan manusia. Contohnya, tidak jauh-jauh yang berada di Riau sekarang. Pembakaran hutan sehingga menyebabkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu berlaku tegas dalam peraturan perundang-undangan yang melakukan pelaku pembakaran hutan baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Selanjutnya yaitu yuridis, historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem etika. Pada sumber historis, di zaman Orde Lama Pancasila ini masih dikenal dengan filosofi Grundzüge atau Weltanschauung, yang artinya nilai Pancasila ini belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Namun, nilai-nilai Pancasila ini ada pada pandangan hidup masyarakatnya, yang mengenal nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno ini dulunya disebut dengan istilah berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Nah, pada zaman Orde Lama ini sistem etika sudah disosialisasikan dengan P4 dan diinstitusionalkan dalam BP7. Nah, butir-butir Pancasila ini kan ada 5, dan untuk memahaminya kita harus memerlukan cara pengamalannya. Yang pertama, contohnya pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Cara pengamalannya kita bisa saling menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbinanya kerukunan hidup. Kemudian, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Cara pengamalannya bisa dengan saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita bisa mengamalkan dengan cara cinta tanah air dan bangsa, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian sila keempat, kita bisa mengamalkan dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain misalnya. Kemudian sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara pengamalannya yaitu dengan bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua juga ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis ini ditemukan dalam kehidupan masyarakat yang berbagai etnik di Indonesia. Misalnya,
Orang Minangkabau nih dalam hal bermusyawarah mereka berprinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Dan masih banyak lagi kata-kata mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia. Kemudian yang ketiga itu sumber politis. Sumber politis Pancasila ini sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Grundrong sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian ada Hans Kelsen yang mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramid. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, maka akan semakin abstrak sifatnya. Dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, maka akan semakin konkret norma tersebut. Kemudian ada etika politik yang mengatur perilaku politikus, praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Nah, etika politik ini juga memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik. Dimensi tujuan ini terumuskan dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana ini memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip dasar pengorganisasian praktek penyelenggaraan negara yang mendasari institusi sosial. Kemudian yang terakhir yaitu dimensi aksi politik yang berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika yang pertama, zaman Orde Lama, pemilu ini dilaksanakan dengan semangat demokrasi dan diikuti banyak partai politik, namun hanya dimenangkan dengan 4 partai politik saja, yaitu partai politik dari PNI, Partai Muslimin Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tidak bisa dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama ini mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru, pemilu pada Orde Lama ini dianggap terlalu liberal karena Soekarno ini menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Yang kedua, munculnya konsep manusia seutuhnya. Pada zaman Orde Baru ini, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Dan muncullah konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam pada euforia demokrasi. Nah, sistem etika Pancasila ini kok bisa tenggelam? Jelas, karena seiring dengan berjalannya waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada Orde Lama sikap otoriter dalam pemerintahan. Tantangan ini tercermin dalam penyelenggaraan negara menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal ini tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Pada Orde Baru, masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi. Tantangan ini merugikan penyelenggaraan negara karena tidak sesuai dengan keadilan sosial, karena nepotisme, kolusi, dan korupsi ini hanya menguntungkan segelintir orang atau sekelompok orang tertentu. Tantangan yang ketiga yaitu pada era reformasi, adanya euforia kebebasan berpolitik. Tantangan ini mengabaikan norma-norma moral, misalnya munculnya anarkis yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan demokrasi. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat apa saja sih yang terdapat pada sistem etika ini? Yang pertama, selaku perilaku warga negara harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang bersumber dari norma agama. Yang kedua, yaitu sikap kita yang adil dan beradab sehingga menjaminkan tata pergaulan antar manusia, antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Ketiga, terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga negara Indonesia yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau suatu kelompok. Yang keempat, menghargai diri sendiri dan sama halnya dengan menghargai orang lain. Yang kelima, merupakan perwujudan dari suatu sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan suatu keutamaan
yang terkandung nilai dalam keadilan itu sendiri. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, berarti menempatkan Pancasila itu sebagai sumber moral. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika bagi warga negara Indonesia sebagai orientasi yang jelas dalam tantangan pergaulan, baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar analisis bagi kebijakan yang dibuat oleh penyelenggaraan negara. Selanjutnya, Pancasila dapat menjadi penyaring oleh nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang menjabarkan sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Pentingnya Pancasila dalam sistem etika ini dapat menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian presentasi dari kami mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Harapan kami dari kelompok 10 dengan penjelasan sistem etika ini dapat meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi. Dan yang paling penting adalah kita harus menanamkan sifat kebersamaan seperti solidaritas yang tinggi, peduli antar sesama umat atau sesama manusia.